Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Unjuk rasa menuntut keterbukaan publik di kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi atau BNNP Sulawesi Tenggara berlangsung ricuh. Unjuk rasa yang awalnya berlangsung tertib berubah ricuh ketika salah seorang pegawai BNNP Sultra menuding masa aksi yang melakukan unjuk rasa merupakan masa bayaran. Puluhan massa aksi yang tidak terima kemudian memaksa masuk ke dalam kantor BNNP Sulawesi Tenggara untuk mencari pegawai tersebut. Saling dorong antara petugas kepolisian dan pengunjuk rasa pun tak dapat dihindarkan saat massa yang marah terus memaksa masuk hingga ke dalam ruangan. Puluhan massa aksi dari Aliansi Mahasiswa Anti Narkoba Sulawesi Tenggara menuntut Kepala BNNP Sultra transparan dalam mengungkap kasus peredaran narkotika. Usai melakukan orasi, puluhan demonstran kemudian membubarkan diri. Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa merevisi kriteria penerimaan calon prajurit TNI. Sejumlah syarat diubah, diantaranya batas tinggi badan. Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa merevisi Peraturan Panglima TNI Nomor 31 Tahun 2020 tentang penerimaan calon taruna-taruni. Keputusan merevisi aturan tersebut dilakukan untuk mengakomodasi kondisi umum remaja Indonesia. Perubahan tersebut salah satunya mencakup aturan batas atau syarat tinggi badan. Sebelumnya batas tinggi badan calon taruna putra adalah 163 cm dan 157 cm untuk calon taruna putri. Setelah direvisi, syarat tinggi badan diturunkan menjadi 160 cm untuk calon taruna putra dan 155 cm untuk calon taruna putri. Untuk penerimaan taruna dan taruni itu memang dengan standar yang tinggi ya. Jadi diharapkan taruna dan taruni akan bisa menjadi prajurit TNI yang tanggap, terengginas dan tanggon. Permasalahannya yang memiliki kecerdasan tinggi itu tidak semua bertubuh tinggi ya sesuai dengan aturan yang sebelumnya. Oleh karenanya Panglima TNI mengambil kebijaksanaan diturunkan dari 163 untuk taruna menjadi 160 ya. Selain soal tinggi, ada perubahan syarat minimal usia pendaftaran. Aturan sebelumnya minimal usia adalah 18 tahun terhitung mulai dibukanya pendidikan. Panglima TNI kemudian merevisi menjadi minimal 17 tahun 9 bulan. Kebijakan perubahan peraturan tersebut menuai sorotan, terutama terkait tinggi badan. Beberapa pengamat mengatakan pengaturan tinggi badan harus berdasarkan pada pertimbangan pembatasan operasional. Kendati demikian, kebijakan Panglima TNI dibuat untuk lebih banyak menyaring pemuda-pemudi Indonesia. Presiden Joko Widodo menegur para pejabat yang kerap pamer berlibur ke luar negeri di media sosial. Teguran disampaikan saat memberikan pengarahan kepada seluruh menteri dan kepala lembaga serta kepala daerah mengenai kondisi ekonomi global dan dalam negeri di Jakarta Convention Center Kamis sore. Presiden Joko Widodo menegur para pejabat yang ketahuan sering berlibur ke luar negeri dan kerap memamerkannya di media sosial. Bukan tanpa alasan Jokowi memberikan teguran tersebut, melainkan kondisi ekonomi global yang berdampak pada ketahanan ekonomi, pangan, dan juga nasional yang mengharuskan negara untuk berhemat dan menjaga nilai tukar rupiah. Jokowi mengimbau para pejabat negara dan masyarakat untuk berwisata di dalam negeri sekaligus mempromosikan destinasi wisata Indonesia agar negara tidak defisit akibat rupiah yang banyak keluar. Ingatkan kenapa dalam situasi krisis global seperti ini malah berbondong-bondong ke luar negeri, dipamer-pamerin di Instagram, apalagi pejabat. Saya diundang ke luar negeri itu mungkin setahun bisa lebih dari 20 undangan. Saya datang paling 2 atau 3. Nah, betul-betul saya rem, ini ada manfaat konkret enggak sih? Karena juga keluar uang, kita keluar itu.
Jadi hal-hal yang seperti itu rem. Rakyat juga kita beritahu, gunakan untuk wisata di dalam. Farhad Abbas dituntut permintaan maaf atas ocehannya terkait dugaan kedekatan Hasnaini atau wanita emas dengan petinggi KPU RI. Kedekatan ini membuat partai yang dipimpin wanita emas lolos verifikasi tahap awal pemilu 2024. Tim kuasa hukum Partai Republik I membantah pernyataan Farhad Abbas yang tidak berdasar dan mengandung hoaks. Ia menuntut Farhad Abbas untuk meminta maaf dalam waktu 1 kali 24 jam. Jika tidak, maka kasus akan dilanjutkan ke ranah hukum. Sebelumnya, tuduhan tersebut diutarakan Farhad Abbas usai diberhentikan sebagai kuasa hukum Hasnaini atas kasus penyitaan aset rumah mewahnya. Terkait daripada statement Farhad Abbas yang mengatakan bahwa Partai Republik I ini bisa lolos karena ada kedekatan dengan Ketua KPU itu, saya nyatakan bahwa hal itu tidak benar. Karena sampai saat ini Partai Republik I melakukan proses administrasi KPU sesuai mekanisme dan aturan yang ada. MNC Sekuritas meresmikan Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia di Universitas Dian Nusantara, Jakarta. Galeri investasi yang ke-12 di Jakarta tersebut diharapkan dapat menarik pengembangan potensi pasar modal di kalangan milenial. Sejalan dengan komitmen memasyaratkan investasi di pasar modal kepada generasi muda, MNC Sekuritas meresmikan Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia di Universitas Dian Nusantara, Jakarta. Peresmian Galeri Investasi MNC Sekuritas ke-98 di Indonesia tersebut dilakukan oleh Rektor Universitas Dian Nusantara Profesor Suharyadi, Direktur Capital Market MNC Sekuritas Aven Chong, dan Kepala Divisi Pengembangan Pasar Bursa Efek Indonesia Dedi Priyadi. Dengan didirikannya Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia di Universitas Dian Nusantara dapat membawa perubahan positif bagi pasar modal Indonesia dengan bertambahnya jumlah investor baru, sehingga kita bisa membantu masyarakat untuk masyarakat pasar modal di Indonesia. Satu wadah dari sisi kampus, kerjasama antara kampus, bursa efek, dan juga sekuritas untuk sama-sama bersinergi dan kolaborasi dalam mengembangkan pasar modal di Indonesia. Peresmian Galeri Investasi MNC Sekuritas yang bertepatan dengan Disnatalis ketiga Universitas Dian Nusantara disambut baik oleh Civitas Akademika. Dengan adanya galeri ini mengedukasi baik mahasiswa, para dosen maupun masyarakat sekitar sini. Yang kebetulan masyarakat sekitar sini juga masyarakat pedagang ya. MNC Sekuritas senantiasa mendukung pengembangan pasar modal di tanah air melalui aplikasi Motion Trade yang telah tersedia 124 produk reksadana dari 25 manajer investasi. Dari Jakarta, Muhammad Zulhilmi, Yulisa Febiola, iNews melaporkan. PT MNC Finance mendapatkan fasilitas pinjaman dari PT Bank Sahabat Sampurna sebesar Rp200 miliar. Pinjaman tersebut diharapkan dapat meningkatkan kinerja MNC Finance sebagai modal kerja pembiayaan multiguna. Penandatanganan kerjasama pinjaman tersebut dilakukan di gedung MNC Financial Center, Jakarta. Pinjaman senilai Rp200 miliar akan digunakan sebagai modal kerja MNC Finance untuk pembiayaan multiguna rumah dan mobil. Selain digunakan untuk modal pembiayaan, sebagian pinjaman akan digunakan PT MNC Finance untuk anjak piutang. Kerjasama ini sebetulnya bukan sama MNC Finance saja, juga sama sekarang juga dengan MNC Guna Usaha. Yang totally hari ini kami dapat dari Bank Sahabat Sampurna itu sekitar 400 miliar. Ya kita berharap tidak hanya kedua bisnis unit di grup MNC aja, khususnya financial, kami juga berharap untuk MNC Group secara keseluruhannya akan lebih banyak lagi kerjasamanya. Sampai dengan Agustus 2022, MNC Finance mencatatkan kenaikan laba bersih sebesar 31% dari 9,3 miliar pada Agustus 2021 menjadi 12,2 miliar pada Agustus 2022. Dengan kesempatan kerjasama dengan Bank Sahabat Sampurna ini diharapkan akan semakin mengembangkan potensi bisnis MNC Finance ke depan. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, iNews melaporkan. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menggelar pertemuan dengan KPK terkait dengan pemberantasan tindak pidana korupsi terintegrasi. Acara diikuti seluruh kepala daerah tingkat bupati dan wali kota se-Jawa Tengah.
Dalam rapat koordinasi ini, Ganjar mengingatkan kepala daerah untuk bersama-sama memperbaiki sistem pencegahan korupsi. Hal itu untuk menyikapi OTT yang belakangan digencarkan oleh KPK. Menurut Ganjar, semangat anti korupsi, kolusi, dan nepotisme harus diwujudkan melalui tindakan nyata. Terkait rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2022, Ganjar berpesan agar tidak dijadikan proyek bancakan. Bantuan-bantuan untuk masyarakat rawan terjadi tindak penyelewengan sehingga perlu dikontrol dan dilaksanakan dengan hati-hati. Di akhir-akhir dengan OTT dan itu bisa terjadi dimanapun. Terus kemudian saya tarik mundur lagi kejadian di Pemalang dan hari ini saya senang karena bupati, wali kota, pemerintah provinsi, terus kemudian ada DPRD, semuanya ikut turut serta untuk kita bisa memperbaiki sistem ini, bagaimana mencegah korupsi. Dan itu tidak cukup di lip service. Buktinya apa? Buktinya dikandani juga ngeyel gitu. Dan kemudian terjadi OTT di mana-mana. Korlantas Polri membagikan lebih dari 100.000 sembako kepada sopir bajai dan anak asuh di Panti Gunananda. Bantuan ini diharapkan berguna dan dapat meringankan beban masyarakat. Korlantas Polri membagikan 107.200 paket sembako kepada komunitas sopir bajai yang ada di kawasan J-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat. Bantuan sosial ini diserahkan langsung oleh Kasubdit Dikmas Ditkamsel Korlantas Polri, Kombes Pol Arman Ahdiat. Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian Korlantas Polri terhadap masyarakat membutuhkan. Tidak hanya di Jakarta, bansos juga dibagikan di seluruh Indonesia dengan harapan bantuan ini dapat bermanfaat bagi para sopir bajai. Dengan berbagi yang dilakukan oleh Korlantas ini dapat memberikan kontribusi yang positif kepada Korlantas maupun kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat melakukan hal-hal yang positif terutama dalam disiplin berlalu lintas. Korlantas Polri juga bagikan sembako kepada anak-anak asuh Lembaga Penyantun Anak Muda Gunananda di Jalan Tambun Rengas, Cakung, Jakarta Timur. Bantuan ini dibagikan langsung oleh Kasubdit Standar Cegah dan Tindak Ditkamsel, Kombes Pol Muhammad Tora, yang diharapkan dapat bermanfaat. Semoga ini bisa menjadikan barokah dan bisa membantu sehingga bisa meringankan beban walaupun hanya sedikit yang bisa kami berikan, insya Allah juga turut peran serta ya Ibu ya dalam memberikan motivasi kepada anak-anak dan sedikit meringankan daripada kegiatan yang sudah selama ini dilakukan. Korlantas Polri juga telah membagikan paket sembako untuk komunitas pengemudi ojek online, supir angkutan umum, buruh tani, penarik becak, penarik bentor, pengepul plastik hingga panti asuhan dan panti jompo. Sebagai marketing network terintegrasi dan terkemuka di Indonesia, Densu Indonesia menggelar Densu Connect 2022 dengan tema The Era of Connected Universe. Terlebih kondisi ekonomi Indonesia kini sedang dinilai merangkak pulih kembali dengan lebih kuat dan cepat. Densu Connect 2022 mengajak 500 peserta terdiri dari praktisi pemasaran, periklanan, dan beberapa penggiat industri untuk kembali terkoneksi dalam perkembangan ekonomi digital. Acara ini berfokus pada 3 hal, yakni pengalaman data dan pola transaksi, sistem yang berkelanjutan, serta transformasi digital sebagai salah satu dari 3 pilar presidensi G20 Indonesia. Acara ini juga diisi oleh berbagai pembicara ahli dan praktisi ternama, salah satunya Tantan Sumartana, Chief Sales and Marketing Officer MNC Media. Dalam acara Densu Connect kali ini, MNC adalah salah satu partner yang penyelenggaraan acara ini, kita mensponsorinya, kemudian juga kita terlibat juga sebagai salah satu pembicaranya, dan ini termasuk juga konten kolaborasi karena Densu adalah salah satu partner terbesar MNC Group dalam advertising agency di Indonesia. Untuk Densu akan menjadi membuat era digital. The next 5 years, 10 years will be digital number 1. Dan kebetulan Densu now become number 1 digital company yang ada di Indonesia. Tapi kan kita nggak cuma digital,
harus integrated, marketing communication with one roof. Kita ada number one kreatif, advertising agency yang ada di Indonesia, kita number one digital, kita akan will be the next media akan number one juga. Kegiatan yang bertajuk The Era of Connected Universe ini nantinya juga mengajak para pelaku industri untuk lebih mengeksplor perilaku dan pola industri dalam membentuk masa depan pemasaran dan ekonomi. Dari Jakarta, Giselia Nurrahma, Yudi Rizaldi, iNews melaporkan. Kondisi stunting atau gagal tumbuh pada balita di Kalimantan Selatan cukup tinggi. Dalam upaya percepatan penurunan stunting dan mewujudkan sumber daya manusia unggul, BKKBN menggalang kerjasama dengan TNI. Kegiatan roadshow Ketua Umum Dharma Pertiwi, Dia Erwiani Trisnamurti Hendrati Andika Perkasa, dan Kepala BKKBN Harto Wardoyo di Rumah Sakit Auri, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, diawali dengan meninjau pelayanan KB gratis. KB gratis ini meliputi tubektomi, implan, dan IUD. Selain itu, Ketua Umum Dharma Pertiwi secara simbolis menyerahkan dana kompensasi kepada para akseptor. Dia Erwiani juga berbincang dan memberikan edukasi kepada para akseptor tentang pentingnya mencegah stunting. Dalam kegiatan ini ada 372 akseptor yang mengikuti layanan KB gratis di Rumah Sakit Auri. Sementara itu, Kepala BKKBN mengapresiasi kinerja tim penanganan stunting yang ada di wilayah Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Itu kita targetnya memang harus di bawah 20%. Harus. Nah, 2024 memang kita targetnya 14%. Tapi saya berharap Kalsel ini secepatnya di bawah 20% harapan saya. Karena syarat dari WHO minimal yang masih bisa ditolerir adalah 20%. Selain meninjau kegiatan KB gratis, Ketua Umum Dharma Pertiwi bersama Kepala BKKBN juga menggelar Zoom meeting bersama Kodim di seluruh provinsi di Indonesia. Dari Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Sairi, iNews melaporkan. Pemirsa, pandemi coronavirus yang terjadi di Indonesia menghadirkan ancaman lain yang tak kalah mengkhawatirkan. Indonesia kini menghadapi permasalahan gizi buruk atau stunting dengan jumlah korban yang cukup banyak. Krisis sosial dan ekonomi yang disebabkan oleh pandemi menjadi ancaman bertambahnya jumlah anak yang menderita gizi buruk atau stunting. Pandemi membuat banyak orang kehilangan pekerjaan sehingga tidak mampu memberikan asupan gizi terbaik bagi keluarganya. Untuk mencegah angka stunting semakin meluas, pemeriksaan kesehatan harus terus dilakukan terutama bagi anak dan ibu hamil serta menyusui. Kita siasati ya, dengan apa? Dengan peran pentingnya pemerintah. Pemerintah harus turun langsung melalui apa? Posyandu. Tugas utama Posyandu itulah sentral utama. Karena dia yang ada di garda di masyarakat di tengah desa. Mencegah stunting juga menjadi salah satu fokus Partai Perindo. Sebagai partai yang memiliki visi misi mensejahterakan masyarakat, Partai Perindo memiliki sejumlah program untuk mencegah gizi buruk. Tim Liputan iNews melaporkan.